Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan melanjutkan materi pembahasan minggu sebelumnya, yaitu tentang hikmah ibadah haji, zakat, dan yang terakhir adalah hikmah ibadah wakaf. Nah, sebelum Ibu membahas materi tentang wakaf, perlu kita ketahui dalil wakaf yaitu ketika seseorang meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama yaitu sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Kemudian kita juga akan membahas apa saja benda yang bisa kita wakafkan. Misalkan kita punya benda nih yang tahan lama, bukan sekali pakai, kemudian bukan cepat habis atau cepat rusak, atau bisa dimanfaatkan sekali. Nah, kita kasih ke orang lain, misalkan ke masyarakat atau ke lembaga biar dipakai, biar manfaatnya itu kepakai oleh orang banyak. Misalkan apa? Kita punya motor nih, misalkan di rumah punya motor 10, kan kebanyakan banget nih, misalkan tidak kepake. Maka motor ini kalian wakafkan ke sekolah atau misalkan ke madrasah. Motor ini saya wakafkan ke sekolah buat jadi inventaris sekolah atau madrasah. Nah, itu juga bisa disebut dengan wakaf. Nah, itu adalah wakaf benda. Kemudian kita punya lahan atau tanah nih. Saya wakafkan untuk umat Islam buat didikannya masjid atau tempat pemakaman umum dan sebagainya. Nah, itu juga termasuk wakaf tanah ya. Jadi tanah itu kan tidak cepat habis ya. Jadi gak cepat habis ya, kan tanah juga termasuk benda yang tidak cepat habis. Kemudian tidak bisa mewakafkan yang cepat habis, yaitu misalkan cepat rusak. Misalkan saya mewakafkan makanan, nah ya kan makanan bukan termasuk wakaf ya, walaupun bermanfaat, misalkan bikin kenyang, tapi tidak bisa disebut wakaf karena tidak tahan lama atau tidak termasuk benda yang tahan lama, karena makanan hanya bisa dimakan sekali. Nah, itu mungkin penjelasannya akan kita bahas kali ini. Pengertian wakaf. Wakaf berasal dari bahasa Arab yang artinya menahan dan mencegah. Artinya menahan untuk dijual atau dihadiahkan atau diwariskan. Nah, berdasarkan istilah syar'inya, wakaf adalah ungkapan yang diartikan penahanan harta milik seseorang kepada orang lain atau kepada lembaga dengan cara menyerahkan benda yang sifatnya kekal kepada masyarakat untuk diambil manfaatnya. Misalkan seseorang mewakafkan tanah miliknya yang dijadikan tempat pemakaman umum atau TPU. Nah, jadi itu ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan bahwa wakaf itu sifatnya harus kekal atau bisa dimanfaatkan oleh orang yang banyak. Hukum wakaf. Wakaf hukumnya sunnah, namun bagi pemberi wakaf, yaitu wakif, jadi orang yang memberikan wakaf itu disebut dengan wakif ya, merupakan amaliyah sunnah yang sangat besar manfaatnya, karena bagi wakif merupakan sedekah jariyah. Seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa ada dalil yang menerangkan bahwa ketika seorang meninggal dunia maka putuslah amalnya. Yang salah satunya yaitu sedekah jariyah. Kemudian wakaf adalah perbuatan terpuji dan sangat dianjurkan di dalam Islam. Jadi perbuatan wakaf itu atau berwakaf itu adalah perilaku yang sangat mulia dan termasuk ke dalam sedekah jariyah yang tidak akan pernah putus manfaatnya meskipun seseorang itu sudah meninggal dunia. Penguatan materi Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Nah, kemudian apa saja rukun dan syarat wakaf? Yang pertama, orang yang berwakaf atau disebut dengan wakif dengan syarat yang pertama memiliki penuh harta itu. Jadi harta itu bukan harta milik orang lain. Kemudian berakal orang yang sehat secara batin dan lahir. Kemudian balik,
kemudian bertindak secara hukum. Yang kedua, benda yang diwakafkan ada syaratnya, yaitu barang yang diwakafkan itu harus barang yang berharga atau barang yang bisa dimanfaatkan oleh orang yang banyak ya. Harta yang diwakafkan harus diketahui kadarnya atau jumlahnya. Kemudian harta yang diwakafkan harus milik oleh orang yang berwakaf atau wakif ya. Jadi harta itu haruslah milik diri sendiri, bukan harta orang lain atau harta yang sedang dipersengketakan. Kemudian yang ketiga, orang yang menerima manfaat wakaf atau sekelompok orang badan hukum diberi tugas mengurus dan menerima barang wakaf nair tersebut. Orang yang menerima wakaf diklarifikasi menjadi dua, yaitu tertentu ya atau muayyan, dan tidak tertentu atau ghairu muayyan. Jadi orang tertentu itu yaitu orang yang menerima wakaf jelas jumlahnya, jadi harus jelas berapa orang, satu orang, dua orang, atau sekelompok orang, misalkan lembaga, semua mempunyai kriteria tertentu dan tidak boleh diubah. Jadi ketika sudah berwakaf harus ada kriteria tertentu dan tidak boleh diubah. Misalkan mewakafkan atas nama lembaga atau perseorangan. Kemudian tidak tertentu atau ghairu muayyan, yaitu berwakaf itu tidak ditentukan kriterianya ya. Jadi secara rinci. Misalkan seperti orang yang kafir, orang yang fakir, maksudnya orang fakir, orang miskin, kemudian tempat ibadah atau makam dan lain-lain. Jadi tidak ditentukan ya. Jadi hanya mewakafkan tanah, misalkan mau dipakai tempat ibadah atau makam, itu misalkan diserahkan kepada lembaga yang menerima wakaf. Yang keempat, lafaz atau ikrar wakaf ya atau sigot. Ucapan ikrar wakaf harus mengandung kata-kata yang menunjukkan kekal, atau ucapan ikrar wakaf dapat direalisasikan segera. Ucapan ikrar wakaf bersifat pasti. Ucapan ikrar wakaf tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. Jadi ikrar atau sigot ya, wakaf itu harus sudah pasti ya. Jadi jangan berubah pikiran, misalkan hari ini mewakafkan, ternyata besoknya wakafnya tidak jadi. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Jadi tidak boleh ada unsur syarat yang bisa membatalkan wakaf tersebut. Jadi wakaf itu harus pasti. Hikmah dan keutamaan wakaf. Salah satu keutamaan wakaf bahwa ia akan dicatat dan dihitung sebagai amal jariyah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun orang yang mewakafkannya meninggal dunia. Artinya bahwa pemberi wakaf akan tetap menerima pahala tersebut selama wakafnya dimanfaatkan dan dipakai oleh orang lain ya. Kemudian harta wakaf dan pemanfaatan wakaf berdasarkan hadis Rasulullah SAW dan amal para sahabat, harta wakaf berupa benda yang tidak habis dipakai dan tidak rusak jika dimanfaatkan, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak. Sebagai contoh, Umar bin Khattab radhiyallahu mewakafkan sebidang tanah di Khaybar. Khalid bin Walid radhiyallahu mewakafkan pakaian perang dan kudanya. Jadi yang pertama, wakaf tidak bergerak. Jadi ada yang disebut dengan wakaf benda yang bergerak dan tidak bergerak. Apa saja yang termasuk ke dalam wakaf yang tidak bergerak, benda yang tidak bergerak? Yang pertama yaitu hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. Jadi tentunya dalam undang-undang juga disebutkan bahwa harta yang diwakafkan itu adalah harta yang tidak boleh sedang dipersengketakan atau harta itu harus milik sendiri. Kemudian B, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah ya. Jadi jika mewakafkan masjid misalkan atau sekolah, bangunan itu berdiri di atas tanah. Kemudian tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. Jadi bisa ya mewakafkan tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah. Atau misalkan ada pohon nih, kita mewakafkan tanah, kemudian ada pohonnya, itu boleh ya. Kemudian jadi sekalian pohonnya sama tanahnya diwakafkan. Kemudian D, memiliki hak milik atas satuan
rumah susun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi misalkan apabila ingin mewakafkan rumah susun atau rumah ya untuk dijadikan panti asuhan atau rumah sosial, itu boleh ya, tapi harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian wakaf benda bergerak. Jadi tadi wakaf tidak bergerak, sekarang benda yang bergerak. Seperti wakaf yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Dana wakaf berupa uang dapat diinvestasikan pada aset-aset finansial dan pada aset real. Jadi misalkan berwakaf, suatu lembaga mewakafkan uangnya untuk dimanfaatkan oleh orang banyak, misalkan di rumah sakit atau pada aset-aset lainnya. Itu boleh ya, mewakafkan uang, baik itu lembaga ataupun perorangan. Kemudian logam mulia, yaitu logam dan batu mulia yang memiliki manfaat jangka panjang, atau benda tersebut bisa dimanfaatkan dalam jangka panjang, misalkan diinvestasikan untuk kemudian dipakai oleh kegiatan sosial. Kemudian surat berharga tentunya bisa juga diwakafkan atau aset ya, lebih ke aset mungkin kalau surat berharga. Dan kendaraan, jadi kendaraan seperti tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa seperti motor, mobil itu bisa diwakafkan, misalkan mewakafkan motor untuk inventaris sekolah atau lembaga. Kemudian mewakafkan kendaraan mobil untuk dipakai di puskesmas atau di desa untuk dimanfaatkan kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kemudian hak atas kekayaan intelektual atau haki mencakup hak cipta, hak paten, merek, dan desain produk industri. Misalkan label ya, kalau hak cipta itu misalkan label juga bisa diwakafkan. Kemudian hak sewa seperti wakaf bangunan dalam bentuk rumah, misalkan saya mewakafkan satu rumah misalkan untuk dipakai kegiatan sosial atau kegiatan kesehatannya, misalkan, atau rumah untuk dijadikan sewa atau untuk disewakan, kemudian uang hasil sewa tersebut dimanfaatkan oleh kegiatan sosial atau kebutuhan orang banyak, itu bisa ya. Prinsip pengelolaan wakaf. Secara makro, wakaf diharapkan mampu mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat, orang-orang yang perlu bantuan berupa makanan, perumahan, sarana umum, seperti masjid, rumah sakit, sekolah, pasar, dan lain-lain. Bahkan modal untuk kepentingan pribadi dapat diberikan, bukan dalam bentuk pinjaman, tetapi murni sedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya bisa. Di wakaf itu misalkan wakaf uang untuk kepentingan umat, boleh ya. Prinsip-prinsip pengelolaan wakaf adalah sebagai berikut. Yang pertama, seluruh harta benda wakaf harus diterima sebagai sumbangan dari wakif dengan status wakaf sesuai dengan syariah. Yang kedua, wakaf dilakukan tanpa batas waktu. Ya, jadi tidak ada jangka wakaf ya, boleh seseorang berwakaf sekali, 2 kali boleh. Yang ketiga, wakif mempunyai kebebasan memilih tujuan sebagaimana yang diperkenankan oleh syariah. Jadi boleh orang tersebut mau mewakafkan hartanya atau tanahnya untuk TPU, untuk madrasah, untuk masjid, atau untuk panti asuhan, itu boleh ya. Jumlah hartanya atau jumlah harta wakaf tetap utuh dan hanya keuntungan saja yang akan dibebankan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh wakif. Jadi harta yang utuh ya, jadi harta yang utuh. Kemudian wakif dapat meminta keseluruhan keuntungannya untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Misalkan mewakafkan rumah ya, seperti tadi rumah untuk disewakan. Nah, wakif boleh meminta keuntungannya tapi dengan tujuan-tujuan yang telah ditentukan di dalam akad ya tadi. Seperti tadi, bukan untuk kepentingan pribadi tentunya. Misalkan karena wakif ingin si keuntungannya ingin mewakafkan kepada lembaga lain. Nah, itu diperbolehkan sesuai dengan akad dan ikrar perjanjian sebelumnya. Tidak boleh apabila misalkan sewaktu-waktu ada orang lain atau keluarganya yang meminta dibalikan harta yang sudah diwakafkan, itu tidak boleh ya. Mungkin itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk membuat catatan di buku masing-masing untuk dihafal di rumah, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan.
dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan agar bisa mengikuti setiap kegiatan belajar, walaupun belajar daring dan di rumah. Tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.